Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an wa najina minan nari bil Qur'an. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang menemani pembacanya sebagai syafaat, sebagai penolong bagi para pembacanya. Ada sebuah hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Para siswa sekalian, peserta Sematren Ramadan tahun 1442 Hijriah yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dapat berjumpa walaupun melalui virtual dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan keagamaan. Bapak akan menyampaikan materi seputar Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para penggunanya. Nah, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang mengimani bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci, maka wajib untuk bisa membacanya dan mentadabburinya dan mengamalkannya. Para siswa sekalian, cara membaca Al-Qur'an ada beberapa ketentuan yang dipelajari dalam ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an atau ilmu-ilmu Al-Qur'an, di antaranya ada ilmu tajwid, ada makharijul huruf. Nah, sebelum atau dalam proses mempelajari Al-Qur'an, dalam proses membacanya, sebelumnya kita harus mempelajari dulu ilmunya, yaitu ilmu tajwid dan makharijul huruf. Karena apa? Karena bacaan Al-Qur'an, terutama ketika sholat, kalau bacaannya salah, maka nanti bisa-bisa sholatnya tidak diterima. Ada sebuah hadis mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang hamba, yaitu kita semua, bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Fatihatil kitab artinya surah yang pertama sebagai pembuka kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, atau biasa juga diterangkan di dalam tafsir, surah Al-Fatihah itu disebut juga As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat Al-Quran yang dibaca berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin, 7 ayat itu dibaca berulang-ulang ketika sholat. Menurut hadis tadi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak
membaca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, yang pertama harus kita pelajari oleh umat Islam, yaitu bagaimana cara membaca Fatihah dengan benar dan baik. Benar makharijul hurufnya, benar tajwidnya. Makharijul huruf mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran, yaitu huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin, shad, dhad, ta, dha, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, itu harus betul pengucapannya, makhrajnya, bagaimana cara membaca ketika fathah dibaca a, bagaimana cara membaca ketika kasrah dibaca i, bagaimana makhraj dibaca ketika dhammah dibaca u. Nah, itu makhrijul huruf itu harus dipelajari. Mulai dari pengucapan dari huruf alif sampai ya yang tadi disebutkan, itu harus dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Ya tentu harus talaki. Talaki itu berhadap-hadapan guru dengan murid. Bagusnya begitu. Tahun-tahun lalu mengadakan kegiatan Ramadan itu dengan muwajah, dengan talaki. Jadi cara mengajarkan surah Al-Fatihah juga diajarkan langsung, diberi contoh oleh guru, lalu diikuti oleh siswa. Tapi karena sekarang ini tidak memungkinkan, hanya memungkinkan dilaksanakan dengan secara virtual, dengan daring. Oleh karena itu kalian harus lebih banyak berlatih. Itu makhrijul huruf. Yang kedua, tajwid. Tajwid itu cara membaca, bagaimana cara membaca apabila huruf-huruf itu didahului dengan huruf-huruf mati dan tanwin. Dalam ilmu tajwid dipelajari ada hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin itu ada beberapa macam. Di antaranya ada yang dihukumi membacanya dengan nama izhar, jelas, dibaca jelas. Lalu ada idgham, idgham terbagi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Lalu ada iqlab, ada ikhfa. Kalian mungkin sudah mempelajarinya ketika kalian belajar baik di sekolah tingkat dasar, tingkat SMP, SLTP, dan lebih-lebih sekarang sudah di SMA, diperdalam lagi mempelajari tajwidnya. Izhar. Izhar itu dibaca jelas ketika sebuah huruf didahului dengan nun mati dan tanwin, hurufnya ada 6, maka dibacanya izhar. Hurufnya ada 6. Yang 6 itu adalah hamzah, ha, ain, gin, kha. Hamzun, fahaun, summa ainun, khaun, muhmalatani, summa ginun, khaun. Hamzah, ha, ain, gin, kha. Ketika huruf-huruf itu didahului oleh nun mati dan tanwin, maka dibacanya jelas, izhar. Izhar itu artinya jelas. Contoh, in huwa man amana. Itu contoh bacaan izhar. Lalu ada hukum bacaan idgham. Idgham itu artinya memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu istilah zahirnya. Lalu contohnya atau hurufnya apa? Huruf idgham itu yang termasuk idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Jika huruf-huruf itu didahului dengan nun mati atau tanwin, maka dibacanya
harus idgham bi gunnah, harus ada dengung. Contoh, mayyaqulu. Nah, lafaz mayyaqulu ada nun mati bertemu iya. Mayyaqulu ada dengung. Nun mati masuk ke iya-nya, ada dengung selama 2 harokat. Mayyaqulu. Nah, itu idgham bi gunnah. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro, itu tidak ada dengung. Misal nun mati bertemu lam. Man lam ya'mal. Man lam ya'mal. Nun mati bertemu lam. Man lam ya'mal. Jadi tidak didengungkan mal lam, tidak. Jadi dibacanya mal lam ya'mal. Nah, itu contoh idgham bila gunnah. Lalu iqlab, hurufnya ada 1, ba. Jika nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, maka bacaannya makhraj huruf nun itu masuk langsung ke makhraj mim. Contoh ditulis min ba'di, dibacanya mim ba'di. Mim ba'di, seperti itu. Itu iqlab. Adapun yang selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya dengung. Dengung itu ada bunyi eng. Nah, ketika nun mati dan tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Shifda sana kamjada sudkhon qad sama dum tayyibati jidfi tuqa dzalima. Contoh ada. Nah, ini terbagi 2 juga, ikhfa juga. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad. Aqrab artinya lebih dekat ke izhar, ab'ad lebih jauh. Dekat ke izhar maksudnya, contoh misalkan nun mati atau tanwin bertemu huruf ta. Nun mati bertemu ta, huruf ta. Dibacanya ikhfa, tapi masuknya ikhfa aqrab. Contoh antum. Antum. Nah, jadi ada setengah izhar, setengah ikhfa. Dengungnya sedikit. Beda dengan yang disebut ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu dengungnya lebih mantap, lebih keras, bahkan bunyinya langsung bunyi eng. Contoh, nun mati bertemu huruf kaf. Mang kafaro. Mang kafaro. Nun mati bertemu huruf kaf. Atau huruf mati bertemu nun mati bertemu huruf qaf. Bunyinya langsung eng dengungnya. Contoh, min qablik. Min qablik. Nah, seperti itu ikhfa ab'ad. Nah, para siswa sekalian, peserta Smartren yang berbahagia, paparan ini hanya muqaddimah, pembuka. Lebih jauhnya lagi, silakan kalian pelajari ilmu tajwid dan makharijul huruf ini. Tidak terbatas waktu. Terus pelajari sampai kalian lebih mantap membaca Al-Quran. Dan yang sudah lancar membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran di bulan puasa ini, walaupun di luar bulan puasa. Karena sesuai hadis Nabi tadi, riwayat Imam Muslim, Iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu akan datang nanti menemani kita di hari kiamat sebagai penolong bagi kita. Lalu tentang membaguskan bacaan Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ada menerangkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah oleh kalian Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu yaitu betul makharijul hurufnya,
dan betul tajwidnya. Nah, tentang lagunya atau lagu bacaan itu ada perintahnya sesuai hadis Rasul, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Jadi suara bagus itu bukan hanya untuk bernyanyi tagoni, bernyanyi apalagi dangdut saja, tapi hiasilah Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Lalu ada satu lagi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, sabda Rasul, barang siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran falaysa minna, itu tidak termasuk golongan kami. Itu sabda Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa kita harus mempelajari baik tajwidnya, makharijul hurufnya maupun lagu bacaannya. Nah, itulah para siswa sekalian materi pembuka untuk pertemuan pertama di materi Al-Quran. Selanjutnya silakan pelajari tajwid, ya minimal dari yang tadi Bapak paparkan, bagaimana cara membaca izhar, idgham, iqlab, ikhfa, lalu kesananya nanti ada hukum mad. Mad itu bacaan panjang, ada yang 2 harokat, ada yang 5 harokat, 4 harokat. Oleh karena itu silakan dipelajari lagi lebih mendalam. Demikian muqaddimah materi Al-Quran pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan, tidak terbatas waktu sampai kalian mahir membaca Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.